Kita semua kan pernah ya belajar sejarah, hafalin nama, tanggal, perang, perjanjian. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa kalau cerita yang kita dapat itu kayak ada yang kurang? Seolah-olah kita cuma lihat satu sisi dari lukisan yang super besar. Nah, kali ini kita bakal bongkar gimana sih sejarah itu sebenarnya ditulis dan gimana caranya kita bisa lihat gambaran yang jauh lebih utuh dan pastinya lebih seru. Oke, jujur-jujuran deh. Buat banyak dari kita, pelajaran sejarah itu identik sama menghafalkan fakta-fakta kering yang rasanya jauh banget dari hidup kita. Tapi kenapa ya bisa gitu? Emangnya masa lalu itu sudah teritu? Nah, ini dia nih kuncinya. Sejarah yang kita baca di buku itu bukan rekaman mentah dari masa lalu loh. Tapi itu adalah sebuah narasi, sebuah cerita yang udah disusun, dipilih-pilih dan dikasih makna sama penulisnya. Dan ya, namanya juga cerita, pasti ada sudut pandangnya. Biar kita ngerti masalahnya, kita perlu lihat dulu gimana cara-cara lama nulis sejarah itu ngebentuk pemahaman kita. Yuk, kita mundur sedikit ke belakang. Ternyata cara kita lihat masa lalu itu berubah-ubah loh. Dulu banget sejarah itu lebih mirip legenda, penuh keajaiban gitu. Terus pas era kolonial, ceritanya jadi didominasi sama kepentingannya Belanda. Nah, setelah merdeka, fokusnya pindah ke gimana caranya membangun rasa kebangsaan. Tapi seringkali cerita-cerita lokal jadi terabaikan. Tiap era punya kacamatanya sendiri. Nah, lihat deh kutipan dari sejarawan besar kita, Sartono Kartodirjo ini. Beliau itu mengkritik keras pendekatan lama yang cuma fokus ke politik dan orang-orang besar aja. Hasilnya, ya sejarah jadi sempit, seakan-akan cuma para elit dan penjajah doang yang punya peran. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat, gimana satu peristiwa yang sama bisa diceritain dengan cara yang beda total. Dari kacamata kolonial, perlawanan di Ponorogo itu disebut pemberontakan. Tapi dari sudut pandang kita, Indonesia sentris, itu adalah perjuangan melawan penindasan. Perspektif itu mengubah segalanya, dari siapa yang jadi pahlawan, sampai siapa yang jadi aktor utama dalam sejarah. Oke, jadi kalau narasi yang lama itu terbatas banget, terus gimana dong caranya biar kita dapat cerita yang lebih kaya dan lebih jujur? Nah, jawabannya ada di cara kita mengubah sudut pandang. Pertanyaan ini nih yang ngebawa kita ke sebuah pendekatan baru yang revolusioner buat memahami sejarah. Ini bukan cuma soal ganti siapa pahlawannya, tapi tentang mengubah cara kita bertanya. Ini dia jawabannya, paradigma multidimensional. Kedengerannya mungkin agak ribet ya, tapi idenya sebenarnya simpel kok. Daripada kita cuma lihat sejarah dari kacamata politik, kita pakai berbagai lensa buat melihat satu peristiwa secara utuh. Jadi kita nggak cuma nanya, kapan Perang Jawa terjadi? Tapi kita juga nanya, apa sih yang bikin rakyat waktu itu rela mempertaruhkan nyawa buat ikut pangeran di Ponorogo? Coba deh kita bayangin satu peristiwa. Misalnya pemberontakan petani Banten 1888. Kalau pakai cara lama, pertanyaannya mungkin cuma siapa lawan siapa? Tapi dengan pendekatan multidimensional, pertanyaan jadi jauh lebih dalam. Gimana sih kondisi ekonomi petani waktu itu? Kepercayaan agama apa yang mendorong mereka? Perubahan lingkungan ngaruh nggak ke panen mereka? Gimana struktur sosial di desa mereka? Kelihatan kan bedanya? Nah, jadi intinya itu di sini. Tujuannya bukan lagi cuma buat menghafal rentetan kejadian, tapi untuk benar-benar paham kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Ini yang mengubah sejarah dari pelajaran hafalan jadi semacam investigasi yang seru banget. Yuk, sekarang kita coba bawa konsep keren ini ke tempat yang paling dekat sama kita. Lingkungan kita sendiri. Kutipan ini penting banget loh. Sejarah nasional yang besar itu kan seringnya terasa jauh dan abstrak ya. Tapi dengan melihat sejarah lokal, sejarah desa kita, kota kita, atau bahkan keluarga kita, cerita-cerita besar itu tiba-tiba jadi nyata dan relevan banget. Dan bagian paling serunya, kita semua bisa loh jadi sejarawan lokal. Mulai aja dari hal-hal di sekitar kita. Coba deh tanya kakek nenek kalian tentang masa muda mereka. Cari tahu cerita di balik nama jalan di komplek kalian. Sejarah itu ada di mana-mana guys, tinggal nunggu kita temuin aja. Nah, ini dia kekuatannya. Ketika seorang siswa belajar tentang perjuangan kemerdekaan, lewat cerita seorang veteran yang tinggal di desanya sendiri, sejarah itu bukan lagi sekedar teks di buku. Sejarah jadi hidup, jadi personal, dan jadi punya makna. Oke, jadi jelas ya pendekatan ini bikin sejarah jadi lebih seru. Tapi, emangnya dampaknya sebesar apa sih? Kenapa ini benar-benar penting buat kita semua di zaman sekarang? Soalnya, waktu kita belajar sejarah kayak gini, kita itu nggak cuma belajar tentang masa lalu. Kita belajar skill buat masa depan. Kita jadi belajar buat nggak gampang percaya sama satu cerita aja. Belajar melihat masalah dari banyak sisi dan belajar berempati sama orang-orang yang pengalamannya beda dari kita.
Ujung-ujungnya ya ini tujuannya. Memahami masa lalu yang kompleks itu adalah latihan terbaik buat kita menjalani masa kini yang juga sama kompleksnya. Sejarah bukan lagi tentang masa lalu yang mati, tapi tentang jadi warga dunia yang lebih bijaksana dan sadar. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba deh pikirin lagi sejarah yang pernah kalian pelajari di sekolah. Cerita siapa sih yang paling banyak kalian dengar? Dan cerita siapa yang mungkin selama ini nggak kedengeran? Karena dengan mulai bertanya kayak gitu, kita semua bisa mulai menemukan gambaran sejarah yang jauh lebih besar dan jauh lebih benar.